Oke, Bang. Siap. Oke, kita mulai, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Prof. Mukhlis yang sudah hadir pada hari ini serta rekan-rekan para pelaku pengadaan barang jasa dan juga rekan-rekan yang memang berkecimpung dalam dunia pengadaan barang jasa dalam acara yang bersama dengan Muji Santosa Training and Consulting pada hari ini. Dan pada hari ini tema yang akan kita bahas adalah pengadaan dengan dana kelurahan dengan narasumber Profesor Mukhlis. Beliau adalah Kepala BPBJ Kabupaten Kediri. Kabupaten atau Kota Kediri, Pak? Kota. Kota Kediri. Ya, Kota Kediri yang saat ini juga sudah bergabung bersama kita. Selanjutnya nanti ada pemaparan dari beliau dan mungkin nanti kita akan lebih banyak berdiskusi dengan beliau dan sharing pengetahuan dan pengalaman dalam forum ini. Nantinya teman-teman untuk absensi nanti akan diberikan nantinya melalui kolom chat dan itu diberikan setelah mungkin pemaparan nantinya. Baik, kepada Profesor Mukhlis kami persilahkan. Baik, makasih Bang Tri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya, selamat siang. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah, kita bisa bertemu kembali, walaupun dalam webinar pada siang hari ini. Semoga sehat selalu bersama keluarga, karena kelihatannya COVID belum berakhir dan ada peningkatan, mudah-mudahan segera berakhir, dan kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kalanya. Baik Bapak Ibu, kita di sini akan mungkin berdiskusi terkait dengan pengadaan dengan dana kelurahan. Nah, sebenarnya tata cara pengadaan ini sudah sering sekali kita diskusikan, baik melalui swaklola maupun dengan penyedia. Baik, terkait dengan regulasi yang nantinya akan digunakan, yaitu yang pasti untuk pengadaan barang jasa pasti tidak lepas dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya yang kemarin dilakukan perubahan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 dan ada beberapa peraturan lembaga. Kemudian terkait dengan dana kelurahan ini ada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018, yaitu tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Jadi sejak tahun 2018 dana kelurahan ini sudah digulirkan. Kemudian pada 2018 juga ada surat edaran nih dari Menteri Dalam Negeri yang memperjelas terkait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018, yaitu tentang petunjuk pelaksanaannya, petunjuk teknisnya terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Arah dan tujuan dari adanya dana kelurahan ini ya Bapak Ibu yaitu pasti untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nah ini diharapkan dengan adanya dana kelurahan ini maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat dan mengurangi angka kemiskinan yang pastinya dan juga memperkecil kesenjangan pendapatan di masyarakat. Jadi diharapkan masyarakat terlibat, masyarakat melaksanakan dan menikmati hasilnya terkait dengan pelaksanaan dana kelurahan ini nantinya. Bapak Ibu, di dalam peraturan pemerintah PP nomor 17 tahun 2018, di sini pemerintah kabupaten kota di sini harus mengalokasikan anggaran dalam APBD-nya terkait untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Jadi ini juga amanah dari peraturan pemerintah. Nah, kemudian di Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018, di sini kegiatan terkait dengan dana kelurahan, di sini ada dua, yaitu terkait dengan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan, serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Nah, kegiatan ini
di breakdown menjadi kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan untuk membiayai pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat, serta kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat di kelurahan dengan mendayagunakan potensi dan sumber daya sendiri. Jadi diharapkan masyarakat terlibat di dalam pelaksanaan kegiatan dana kelurahan ini. Dan penetapan kegiatan ini yang dipilih ini ditetapkan melalui keputusan atau peraturan kepala daerah. Ini beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di dana kelurahan, yaitu diantaranya pengadaan, pembangunan, pengembangan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana transportasi, prasarana pendidikan dan kebudayaan, usaha kecil mikro, terkait juga dalam menghadapi bencana. Nah, ini salah satunya adalah untuk penanganan pandemi COVID ini. Juga bisa dilakukan dengan dana kelurahan. Untuk penentuan kegiatan terkait dengan dana kelurahan ini dilakukan melalui musyawarah pembangunan di kelurahan. Jadi keikutsertaan masyarakat ini sejak menyusun perencanaan. Dan dalam hal terdapat penambahan atau perubahan kegiatan dilakukan melalui musyawarah. Dibuat dalam bentuk berita acara. Nah, sangat memungkinkan jika terjadinya penambahan atau perubahan skala kegiatan. Nah, kegiatan disusun dalam dokumen perencanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Jadi untuk perencanaan terkait dengan kegiatan dana kelurahan ini disusun sejak perencanaan. Terkait dengan penganggaran, nah ini tadi pemerintah mengalokasikan anggaran dalam APBD, kemudian alokasi anggaran itu dimasukkan ke dalam anggaran kecamatan, Bapak Ibu. Nah, pada bagian anggaran kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan dokumen perencanaan, maka kecamatan menyusun rencana kerja RKA anggaran sesuai dengan sumber pendanaan masing-masing kegiatan. Dan rencana kerja dan anggaran kecamatan disusun oleh camat yang pastinya atas usul lurah selaku kuasa pengguna anggaran. Nah, ini Pak Lurah ini sebagai kuasa pengguna anggaran. Dan anggaran kegiatan masing-masing dituangkan pada rencana kegiatan dan anggaran tersendiri. Nah, terkait dengan pengadaan barang jasa yang ada dengan dana kelurahan, ini pelaksanaan anggarannya yaitu melibatkan kelompok masyarakat dan atau organisasi kemasyarakatan. Jadi di sini melibatkan Pokmas dan atau Ormas. Terkait dengan pengadaan barang jasa dalam kegiatan tersebut, yaitu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang jasa. Nah, selalu aturan di 130 itu selalu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi yang pastinya mengikuti peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018. Terkait dengan ketentuan pengadaan barang jasa pemerintah dalam kegiatan dana kelurahan ini diperjelas dalam SI Mendagri nomor 146 tahun 2019. Di sini ditekankan melibatkan kelompok masyarakat dan atau organisasi kemasyarakatan melalui mekanisme swakelola tipe 3 atau swakelola tipe 4. Nah, di sini diperjelas keterlibatan Ormas atau Pokmas itu sesuai dengan pengadaan barang jasa melalui mekanisme swakelola tipe 3 atau 4. Nah, apabila tidak bisa dilaksanakan melalui swakelola, maka sangat dimungkinkan melalui penyedia. Nah, ini pastinya ada identifikasi dari awal, memang tidak dimungkinkan kegiatan dana kelurahan ini dilakukan melalui swakelola. Misal karena kebanyakan adalah di perkotaan, bisa saja masyarakat ini mungkin ya sibuk dengan aktivitasnya sehingga tidak mungkin dilakukan dengan swakelola, maka kegiatan dana kelurahan ini bisa dilakukan dengan penyedia. Nah, di dalam kegiatan ini, maka lurah ini ditetapkan sebagai kuasa pengguna anggaran atas kegiatan dana kelurahan ini, yaitu ditetapkan oleh kepala daerah. Nah, kemudian camat selaku PA menetapkan pejabat pengadaan. Ini ada di penjelasan yang diperjelas di Surat Edaran Mendagri nomor 146 tahun 2019. Nah, para pihak yang terlibat di dana kelurahan ini
dari sisi kelembagaan, yaitu yang pastinya adalah lurah beserta perangkat kelurahannya. Kemudian ada pengelola keuangan, di sana ada PA, PA adalah kalau di dana kelurahan adalah Pak Camat, ada kuasa pengguna anggaran, di sana adalah Pak Lurah, ada PPK pembantu di sini adalah pejabat verifikasi, kemudian ada PPTK dan ada bendahara pembantu nih di BPP. Kemudian dari sisi pelaku pengadaan yang pastinya ada PA, KPA, PPK, Pokja, PP, yang pastinya karena dana kelurahan ini diutamakan untuk melibatkan masyarakat, maka ada penyelenggara swakelola dan juga ada penyedia. Kemudian ada pengelola barang milik daerah, ada pengelola barang, pengurus barang. Nah, di Pak Lurah di sini bisa terlibat dari sisi pengelolaan, dari sisi pelaku pengadaan, pengelolaan keuangan, jadi terlibat di beberapa organisasi terkait dengan pelaksanaan di dana kelurahan ini. Terkait dengan pelaku pengadaan yang terlibat, yang pastinya di sini adalah ada PA-KPA, yaitu yang menyusun perencanaan pengadaan, yang pastinya penganggaran, pemaketan, sampai pengangkatan personil tadi. Pak Camat mengangkat pejabat pengadaan, kemudian ada PPK yang merencanakan dan sangat memungkinkan kalau Pak Lurah sebagai kuasa pengguna anggaran ini juga bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen. Di sini merencanakan, yaitu menyusun, mempersiapkan pengadaan, spesifikasi teknis, HPS, dan kontrak. Kemudian ada Pokja, ada pejabat pengadaan, kalau nantinya pengadaan ini dilakukan oleh kelurahan. Kemudian ada penyelenggara swakelola, yaitu yang meliputi ada tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas. Kemudian ada penyedia, ini yang pastinya dia bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas, kuantitas, tempat dan waktunya. Bapak Ibu, terkait dengan cara pengadaan sebenarnya sudah sangat jelas, ada swakelola dan melalui penyedia. Kemudian juga ada pengadaan khusus. Terkait dengan swakelola, swakelola di sini yaitu cara memperoleh barang jasa yang dikerjakan sendiri oleh KLPD atau KLPD lain, organisasi kemasyarakatan dan kelompok masyarakat. Sebenarnya Bapak Ibu terkait dengan pengadaan barang jasa, pada intinya sebenarnya dalam Perpres 16 itu pengadaan itu sebenarnya dikerjakan sendiri secara prinsipnya gitu, dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Tetapi apabila memang itu sudah tidak dimungkinkan, maka bisa melibatkan penyedia. Nah, ini salah satu tujuan dari swakelola di sini adalah yaitu meningkatkan partisipasi pemberdayaan Ormas dan Pokmas, yaitu Ormas sesuai dengan visi dan misinya Ormas. Dan Pokmas ini harus memiliki kompetensi. Nah, ini sejalan dengan dana kelurahan di mana pelaksanaannya yaitu melibatkan masyarakat atau organisasi kemasyarakatan dengan swakelola tipe 3 atau swakelola tipe 4. Nah, Bapak Ibu terkait dengan apabila pengadaan di dana kelurahan itu dilaksanakan dengan swakelola, maka sejak perencanaan, tahapan persiapan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Jadi tetap ada tahapan tahapan swakelola, di mana perencanaan ini dilaksanakan N-1, yaitu di sana ada penetapan tipe swakelola, penyusunan spektek, KK, dan penyusunan RAP atau perkiraan biaya. Kemudian di tahap persiapan, manakala di anggaran sudah disetujui, maka di sana ada penyelenggara swakelola menyusun rencana kegiatan, jadwal, kemudian RAP tadi direview, spek tadi direview, kemudian ada finalisasi dan tanda tangan kontrak. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan, di sana ada pelaksanaan sesuai dengan rencana kerja, sesuai dengan KK, di sana ada pengadaan bahan, itu tadi, peralatan, jasa lainnya, dan pembayarannya. Kemudian ada di sisi pengawasan dan pengendalian, pelaporan,
realisasi pekerjaan, serta pertanggungjawaban. Di sana pasti adanya penyerahan hasil pekerjaan dari penyelenggara swaklola kepada pejabat pembuat komitmen. Bapak Ibu, di peraturan LKPP nomor 3 tahun 2021, di sini yang menggantikan peraturan LKPP nomor 8 tahun 2018 terkait dengan pedoman swaklola. Di sana terkait dengan perencanaan. Nah, perencanaan di sini bisa mengikuti peraturan LKPP tentang pedoman perencanaan, yaitu peraturan LKPP nomor 11 tahun 2021 atau ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah di bidang perencanaan pembangunan nasional atau terkait dengan urusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintah daerah. Nah, jadi bisa saja perencanaannya itu mengikuti ketentuan secara juknis yang diatur oleh pemerintah daerah. Seperti yang di dana kelurahan, berarti peraturan bisa mengikuti yang diatur di aturan 130 tahun 2018 terkait dengan menyusun perencanaannya. Nah, di tahap perencanaan ini, selain terkait dengan perencanaan tadi, maka juga di dalam tahap perencanaan ini juga harus ada penetapan tipe swaklola nih dari awal. Jadi sejak awal, sejak menyusun perencanaan, pastinya dengan melibatkan masyarakat, ini kita sudah tahu nih, tipe swaklola tipe berapa nih. Oh, seandainya tipe swaklola tipe 4 dengan adanya kelompok masyarakat. Berarti kita sudah sejak awal mengidentifikasi, oh ada nih kelompok masyarakat yang secara kemampuan bisa untuk melaksanakan kegiatan swaklola ini. Nah, kemudian ada penyusunan spek, teknis, dan penyusunan RAP untuk nantinya diusulkan untuk anggaran swaklola ini. Dan tidak lupa Bapak Ibu, walaupun ini kegiatan swaklola tetap harus diumumkan ke dalam sirup untuk rencana umum pengadaannya. Nah, ini di sisi persiapan, nah ini PPK ini di sini melakukan koordinasi persiapan swaklola setelah penetapan DPA nih kalau di pemerintah daerah dengan memperhatikan penetapan sasaran output yang akan dicapai di dalam pelaksanaan kegiatan swaklola ini. Nah, di swaklola tipe 3 penyelenggara swaklola di sini nanti tim persiapan dan tim pengawas itu posisinya ada di KLPD pemilih anggaran. Berarti kalau di dana kelurahan ini ada di pemerintah nih, ada di kelurahan. Nah, di sini nantinya PPK penanggung jawab anggaran menyusun kemudian ditetapkan oleh pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran. Kemudian tim pelaksana ini ormas yang akan menetapkan sebagai siapa yang menjadi tunjuk sebagai tim pelaksananya. Kemudian disusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaannya kapan akan dilaksanakan, kemudian mereview spek dan KK, mereview RAP, kemudian finalisasi penandatanganan kontrak swaklola. Jadi antara tim persiapan dan tim pelaksana di sini akan menyusun kontrak untuk difinalisasi dan ditandatangani kontrak swaklolanya apabila disepakati. Beda dengan di swaklola tipe 4, kalau di swaklola tipe 4, semua tim, baik tim persiapan, tim pelaksana maupun tim pengawas, di sini ditetapkan oleh pimpinan Pokmas. Ya, nah sama juga nanti menyusun rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, review spek KK, RAP, dan finalisasi. Nah, untuk penetapan organisasi kemasyarakatan, Ormas, di sini PPK melakukan survei pasar. Adakah organisasi kemasyarakatan yang sesuai dengan visi misi tadi bisa melaksanakan kegiatan dana kelurahan sesuai dengan visi misi dari Ormas tadi? Kalau memang ada, ya kan? Kalau memang ada, maka dilakukan penawaran swaklola kepada Ormas jika itu hanya satu. Apabila lebih dari satu, maka bisa meminta penawaran proposal dari beberapa Ormas tadi untuk selanjutnya dilakukan pemilihan nih dengan cara sayembara. Nah, kemudian ditetapkan hasil pemilihan tersebut dan ditetapkanlah Ormas pelaksana swaklola. Jadi sudah tidak ada swaklola baik sekarang ini sudah tidak ada MOU lagi. Jadi hanya penetapan
ormas tadi untuk melaksanakan swakelola. Nah, ini syarat-syarat terkait dengan ormas yang bisa ditunjuk untuk melaksanakan swakelola. Di antaranya berbadan hukum yayasan, berbadan hukum perkumpulan, memiliki ADRT, struktur organisasi dan pengurus. Nah, ini. Nah, kemudian setelah ditetapkan ormas tersebut, maka PPK meminta ormas untuk mengajukan proposal yang di dalamnya ada spek dan RAP yang diajukan oleh ormas. Demikian juga di dalam penetapan kelompok masyarakat. Nah, apabila ada usulan dari Pokmas di sini, maka usulan itu tinggal ditetapkan saja Pokmas untuk melaksanakan swakelola tersebut. Apabila tidak ada, maka kita melakukan penawaran kepada Pokmas untuk melaksanakan swakelola itu. Apabila disetujui, maka ditetapkan Pokmas untuk sebagai pelaksana swakelola. Kembali lagi, tidak ada MOU, hanya penetapan Pokmas untuk pelaksana swakelola. Untuk Pokmas melaksanakan swakelola, di sini syaratnya yaitu diantaranya surat pengukuhan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, memiliki sekretariat daerah, memiliki kemampuan untuk menyediakan atau mengerjakan barang jasa sejenis yang diswakelolakan. Jadi Pokmas ini diharapkan ya Pokmas ini memiliki kompetensi untuk melaksanakan kegiatan swakelola tersebut. Terkait dengan perkiraan biaya rencana anggaran ini termasuk di dalamnya ada gaji, upah tenaga kerja, honor narasumber, seandainya diperlukan ada kegiatan mungkin sosialisasi, honor tim penyelenggara swakelola. Jadi tim penyelenggara swakelola dimungkinkan untuk menerima honor. Nah, selain itu ada biaya-biaya terkait dengan barang jasa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan swakelola tersebut. Mungkin juga ada biaya jasa lainnya, atau mungkin juga biaya jasa yang dibutuhkan mungkin bisa perjalanan, rapat, komunikasi, makan minum, itu bisa dimasukkan ke dalam RAP swakelola. Biaya pengadaan barang jasa melalui swakelola dihitung berdasarkan komponen. Jadi dihitung sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan kegiatan swakelola tersebut. Dan di peraturan LKPP nomor 3 ini tentang swakelola ini, pegawai pada instansi penanggung jawab anggaran atau tenaga ahli narasumber yang ditugaskan PPK untuk melakukan pendampingan. Jadi pemerintah tidak bisa membiarkan ya sudah ini urusannya Pokmas, tetapi kita dari pemerintah juga harus memberikan asistensi, memberikan pendampingan kepada ormas atau kelompok masyarakat tersebut. Nah, ini terkait dengan penetapan penyelenggara swakelola tadi, tim persiapan, tim pelaksana, dan tim pengawas dengan tugas-tugasnya. Nah, bagaimana jika di dalam pelaksanaan swakelola tersebut ada pengadaan barang jasa? Nah, pengadaan barang jasa di sini adalah pengadaan barang jasa untuk menunjang pelaksanaan swakelola, bahan, alat, ya kan? Terus tenaga ahli, tenaga tukang untuk mendukung kegiatan itu. Dalam pelaksanaan swakelola, apabila terdapat kebutuhan barang jasa melalui penyedia, maka dua hal yang dapat dilakukan, disepakati, bisa dimasukkan ke dalam kontrak swakelola. Nah, apabila kebutuhan barang jasa ini dimasukkan dalam kontrak swakelola, maka nanti yang melaksanakan adalah si tim pelaksana untuk pengadaan barang jasanya. Nah, apabila Pokmas atau ormas ini merasa tidak mampu untuk melaksanakan, tidak bersedia untuk melaksanakan pengadaan barang jasanya, dia hanya melaksanakan kegiatannya seandainya, maka pengadaan barang jasa tersebut dilakukan melalui kontrak terpisah oleh PPK. Jadi barang jasanya dilakukan oleh kelurahan di sini nantinya. Jadi sesuai kelurahan yang melaksanakan pembeliannya, pengadaannya, baru diserahkan kepada kelompok masyarakat atau ormas untuk dilaksanakan kegiatannya. Terkait dengan kontrak swakelola, ini tim persiapan dan tim pelaksana menyusun rancangan kontrak yang pastinya. Nah, kontrak swakelola ini paling kurang berisi ada para pihak, barang jasa yang akan dihasilkan, apabila termasuk terkait dengan barang jasanya, ya itu dimasukkan di dalam kontrak swakelola.
Kemudian PPK menandatangani kontrak swakelola dengan pimpinan pelaksana swakelola atau kelompok masyarakat. Kemudian nilai pekerjaan yang tercantum dalam kontrak swakelola sudah termasuk kebutuhan barang jasa yang diperoleh melalui penyedia. Ini contoh kontrak swakelola yang ada di peraturan LKPP nomor 3 tahun 2021. Di dalam tatanan pelaksanaan, tim pelaksana melaksanakan swakelola sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan berdasarkan kontrak swakelola yang telah disepakati. Jadi tim pelaksanaan swakelola sesuai dengan jadwal, tahapan, kegiatan, sub-output, kegiatan. Jadi di dalam tahap pelaksanaan, di sini pelaksanaan swakelola itu dilaksanakan sesuai dengan kontrak swakelolanya, menyusun laporan, mengajukan permintaan terkait dengan pembayaran, bahan, alat. Jadi di dalam kontrak swakelola ini penyelenggara swakelola bisa dilakukan pembayaran di awal, Bapak Ibu. Jadi karena apa? Karena swakelola ini kan beda dengan penyedia ya. Jadi bisa disepakati di dalam kontrak nanti penyelenggara swakelola ini mengajukan kebutuhan-kebutuhan apa saja untuk diajukan kebutuhan anggarannya. Kemudian dilakukanlah baik dengan pengadaannya, dilakukan langsung oleh tim pelaksana swakelola. Kemudian tim pelaksana swakelola yang pastinya kegiatan itu dilaporkan dan didokumentasikan. Sekarang dokumentasi sangat penting, bisa dengan foto nih dilakukan. PPK melakukan pembayaran pelaksana swakelola sesuai dengan ketentuan dalam peraturan. Jadi sesuai dengan ketentuan di dalam kontrak terkait dengan pembayaran swakelola ini, kemudian diserah terimakan. Yang penting ormas atau pokmas ini dilarang mengalihkan pekerjaan utama. Nah, kadang-kadang yang terjadi ternyata yang melaksanakan adalah penyedia. Padahal secara pertanggungjawaban ini berbeda antara penyedia dan swakelola. Kalau swakelola, setiap tahapan, setiap pembelian, setiap pengadaan itu dipertanggungjawabkan secara real cost, secara at cost, dan dibuktikan akutabilitasnya. Mau beli semen, mau beli material, yaitu yang dilakukan pembayaran dan dibuktikan. Nah, ini pembayaran swakelola diatur di dalam kontrak yang pastinya. Nah, terkait dengan pengadaan barang jasa dalam swakelola, ini dilakukan oleh tim pelaksana dengan berpedoman pada prinsip dan etika pengadaan, Bapak Ibu. Jadi, tim pelaksana di dalam mengadakan barang jasa ini ya tidak mengikuti ketentuan peraturan pengadaan barang jasa. Jadi dia mengikuti yang umumnya di masyarakat bagaimana di dalam pelaksanaan pengadaannya. Oh, saya beli semen untuk saat ini sekian dulu, ya silakan langsung kepada toko seandainya. Nah, sesederhana itu. Pertanggungjawabannya real cost sesuai dengan yang dibelanjakan. Gitu. Jadi tidak mengikuti ketentuan di atas 50 harus dengan pengadaan langsung, harus dengan butuh pejabat pengadaan. Apabila pengadaan barang jasa ini dilakukan oleh tim pelaksana dan kebutuhan barang jasa itu masuk di dalam kontrak swakelola. Jadi langsung saja dilakukan tim pelaksana berdasarkan umumnya bagaimana. Yang penting berpedoman pada prinsip dan etika pengadaan, efisien, transparan, yang pasti akuntabel, seperti itu. Dan bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian yang pastinya ada serah terima hasil pekerjaan. Nah, kalau sudah selesai semuanya, yang pastinya kelompok masyarakat, pimpinan ormas menyerahkan kegiatan ini, pekerjaan ini kepada PPK nih. Pastinya ada berita acara serah terimanya. Tetapi sebelum ada serah terima ini, pastinya ada tim pengawas yang melakukan pemeriksaan terkait dengan apakah sudah sesuai dengan kontrak terkait dengan pelaksanaan swakelola ini. Kemudian PPK menyerahkan hasil pekerjaan. Nah, dalam hal pengadaan melalui swakelola akan dihibahkan, berarti mengikuti ketentuan terkait dengan hibah kepada kelompok masyarakat. Nah, ini ada tim pengawas tadi. Tim pengawas ini pastinya memverifikasi administrasi dan dokumentasi secara pelaporan. Jadi dilakukan verifikasi secara baik administrasi dan kegiatan ini dilakukan sejak persiapan.
sampai dengan serah terimanya pekerjaan. Pengawasan termasuk dengan kemajuan pelaksanaan kegiatan, pengawasan penggunaan tenaga kerja, bahan, dan pengawasan barang jasanya apabila ada, dan yang pastinya tertib administrasi keuangan. Nah, apabila di dalam pengawasan, jadi kehadiran tim pengawas ini tidak hanya di saat dia mau tim pelaksana mau menyerahkan hasil kegiatan swakelola, tetapi tahap per tahap kegiatan swakelola di dalam pelaporan berkala, tim pelaksana harus melaporkan berkala kepada PPK, tahap per tahap dilakukan pengawasan oleh tim pengawas, sehingga diharapkan meminimalisir ketidaksesuaian, terjadinya mungkin kerugian negara lah kalau fatalnya seperti itu, dan diharapkan pelaksanaan kegiatan swakelola ini bisa sesuai dengan kontrak yang disepakati. Nah, ini tadi apabila dana kelurahan itu dilakukan secara dengan swakelola. Karena apa? Karena kegiatan dana kelurahan ini memang diharapkan melibatkan masyarakat secara langsung. Kemudian diperjelas kelibatan masyarakat itu melalui Ormas maupun Pokmas, yaitu dengan metode cara pengadaannya swakelola tipe 3 dan tipe 4. Nah, bagaimana jika kegiatan dana kelurahan melalui swakelola tipe 3 atau tipe 4 ini tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan? Jadi sangat dimungkinkan karakteristik antara kelurahan satu dengan kelurahan lainnya kan berbeda. Bisa saja di perkotaan dimungkinkan masyarakatnya bekerja, kantor, sehingga sibuk, sehingga tidak memungkinkan untuk terlibat secara langsung di dalam pelaksanaan swakelola. Jadi sesuai dengan surat edaran Mendagri, di sana apabila memang tidak dimungkinkan pelaksanaan dana kelurahan ini melalui swakelola, baik tipe 3 maupun tipe 4, maka alternatifnya adalah dilaksanakan melalui penyedia. Nah, ini harus diidentifikasi sejak menyusun perencanaan. Sejak menyusun perencanaan, memang sudah dipastikan, mungkin sudah disepakati di dalam musyawarah di sana dengan masyarakat, memang tidak dimungkinkan masyarakat terlibat secara langsung di dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga disepakati alternatif di dalam pelaksanaan dana kelurahan ini adalah dengan penyedia. Namun tetap mengoptimalkan pelibatan masyarakat di dalam menyusun kebutuhan, menyusun perencanaannya tadi, dan output dikelola masyarakat, seperti itu. Nah, mungkin enggak swakelola tipe 1 juga menjadi alternatif apabila swakelola tipe 3 atau tipe 4, apakah langsung, harus ke penyedia? Jadi mungkin sangat alternatif juga, sangat mungkin sekali. Jadi di swakelola tipe 1 mengoptimalkan sumber daya yang ada di kelurahan, ya kan? Tapi tetap di dalam pelaksanaannya diupayakan masyarakat terlibat. Kemudian swakelola tipe 2 mungkin juga melibatkan KLPD laun untuk melaksanakan proses pengadaan sampai menghasilkan output. Tetapi mungkin tipe 2 ini tidak familiar ya di dalam pengadaan di dana kelurahan ini. Nah, berarti kalau pengadaan dana kelurahan ini secara swakelola tidak dimungkinkan, kemudian disepakati melalui penyedia, ya maka kegiatan melalui penyedia ini dilakukan oleh kelurahan sebagai pengampu dari dana kelurahan yang pastinya ya mengikuti ketentuan Perpres 16 tahun 2018 terkait dengan pengadaan barang jasanya, ya kan? Jadi di sana nanti mungkin ada peran pejabat pengadaan, ada kalau memang pengadaannya itu di atas 200 ada peran pokja pemilihan. Jadi sesuai dengan yang diatur di peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang jasa melalui penyedia. Jadi itu Bapak Ibu terkait dengan dana kelurahan, bagaimana pengadaan barang dan jasa di dana kelurahan. Jadi dana kelurahan ini mengoptimalkan
peran dari keterlibatan masyarakat. Di sini keterlibatan organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat, dan dipertegas lagi di surat edaran Mendagri tersebut, yaitu secara swaklola tipe 1, swaklola tipe 3 atau swaklola tipe 4, yaitu yang melibatkan Pokmas ataupun Ormas. Nah, apabila tidak dimungkinkan, mohon diidentifikasi dari awal sejak menyusun perencanaan, ternyata masyarakat tidak bisa terlibat secara langsung, ya silakan saja alternatifnya dengan penyedia. Di dalam proses kegiatan pengadaan barang jasanya. Ya, mungkin itu Mas Tri, kita mungkin diskusi saja. Memang di dalam pelaksanaan terkait dengan dana kelurahan ini, beberapa daerah juga sudah memodifikasi ya, seperti di tempat saya Kota Kediri sendiri, di kami dana kelurahan ini tidak hanya di kelurahan, tetapi di setiap RT kami ada program namanya program pemberdayaan masyarakat, diberikan 100 juta. Mungkin kita bisa nanti diskusi sharing terkait dengan bagaimana sih mengoptimalkan dana kelurahan dan melibatkan peran masyarakat di dalam pelaksanaan dana kelurahan ini. Saya berikan ke Mas Tri. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof atas materi yang sudah disampaikan. Baik, ada hal yang menarik di sini berkaitan dengan pengelolaan dana kelurahan ini yang memang di dalam Permendagri 130 diutamakan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat melalui swaklola tipe 3 dan 4. Tapi tadi disampaikan masih memungkinkan jika seandainya kita akan melaksanakan dengan tipe yang lainnya, yaitu tipe 1 atau melibatkan penyedia. Baik Prof, sepertinya ada yang sudah raise hand. Buat teman-teman yang ingin bertanya, silakan menekan tombol raise hand, atau dapat juga misalnya dengan menggunakan fasilitas chat room. Nanti kami akan bacakan dan mungkin akan ditanggapi nanti oleh Prof. Mukhlis. Baik, yang pertama yang sudah raise hand, Pak Teten. Pak Teten 73. Pak Teten, ada? Ada, siap. Pak Teten mungkin silakan di-unmute dan disampaikan langsung untuk pertanyaannya. Silakan. Ya, terima kasih Pak Tri Wahyu Rudianto. Izin Pak Prof. Ya. Saya Teten. Siap. Saya dari BPTJ Kota Samarinda. Oh, siap. Ya. Siap, silakan Pak. Barusan Kepala BPTJ saya berkunjung menemui Pak Prof ini. Ya, di Kediri ya. Ya. Studi tiru mengenai pelaksanaan dana kelurahan ini. Ya. Jadi Pak, mungkin yang ingin saya tanyakan Pak, pengalaman Kota Kediri, bagaimana kondisi real yang karena di ini ada seperti yang Prof sebutkan tadi, ada namanya program Promobaya, itu merupakan salah satu program wakil wali kota Samarinda dan wakil wali kota Samarinda. Ini programnya rencananya kita mulai dilaksanakan untuk PBD perubahan ini nanti melalui proyek percontohan atau pilot project ini. Yeah. Menindaklanjuti itu Kepala BPTJ kami dengan serta rombongan kemarin mengunjungi Kediri. Yang saya tanyakan Prof terkait pengalaman, ada kan kekhawatiran sebagian pihak ini terkait misalnya persiapan tentang peningkatan sumber daya manusia pendamping dana kelurahan. Kemudian yang kedua mungkin konsekuensi dari program ini adalah tentunya pendanaan.
mana belanjanya mulai di OPD itu, terutama di PUPR itu akan pasti berkurang. Nah, dalam artian OPD merasa kegiatannya diambil alih gitu kan. Dan bagaimana kira-kira sudah berjalan berapa tahun, Prof, kalau di Kediri? Baik. Ya. Baik. Mungkin itu aja, Prof. Terima kasih. Siap. Atas Selalu nih teman-teman dari Kota Samarinda nih. Wah, iya, ini kayaknya menjadi ini nih, daerah rujukan nih, luar biasa. Ya, silakan Pak Amrus, tanggapan dulu aja. Ya, alhamdulillah sih kami dari sebelum adanya dana kelurahan di 2018, kami sudah melaksanakan itu sudah mungkin sudah 5-6 tahun yang lalu ya, terkait dengan kami Pak Wali punya program namanya program pemberdayaan masyarakat. Di sana setiap RT sudah 50 juta, Pak. Waktu itu 50 juta. Nah, memang waktu itu kami melaksanakan Prodamas itu di Swaklola tipe 1, Mas ya. Di Swaklola tipe 1. Jadi memang ada permasalahan di sana itu memang ternyata kadang-kadang antara masyarakat dengan pelaksana di kelurahan ini ada tidak sinkron nih kata-kata ini gitu kan. Walaupun itu upaya selalu dilakukan, misal terkait dengan pengadaan barangnya benar-benar melibatkan supaya tidak salah nih dalam pembeliannya, itu di Swaklola tipe 1 waktu itu. Nah, setelah kita kaji dan berkaca dari dana kelurahan, ya kan, di dana kelurahan itu bisa melibatkan secara kelompok masyarakat, maka kami merubah Prodamas itu menjadi terlibatnya secara langsung kelompok masyarakat melalui Swaklola tipe 4. Nah, dan ditingkatkan per RT 100 juta. Per RT 100 juta. Ya memang kegiatan-kegiatan memang diatur di dalam peraturan wali kota kegiatan apa saja yang boleh. Nah, di dalam penyusunan RAP, dalam persiapan itu pun pasti melibatkan banyak pihak seperti UKBBJ, yang pasti pemerintahan. Kalau di sisi UKBBJ, kita pasti dalam menyusun regulasi, melakukan pembinaan, ya kan, dengan tim-tim dari pemerintah kota, dengan kelompok masyarakat. Nah, di sana. Dan yang terpenting, kami pun juga menyiapkan tim teknis atau tim ahli, gitu. Dan di tahun ini kami bekerja sama dengan perguruan tinggi untuk mendukung pelaksanaan itu, baik mereka dalam menyusun rencana, jadwal, mereka di dalam menyusun dokumen peng-SPJ-annya, karena swaklola itu kan berbeda Pak dengan penyedia. Kalau penyedia itu cukup kontraknya, ya kan, selesai gitu. Kalau swaklola kan tidak. Semua harus dipertanggungjawabkan sesuai dengan di rencana di anggaran dengan kontraknya, spek kontraknya itu sesuai dengan real yang dipertanggungjawabkan. Mungkin kwitansi satu pun atau pembelian apapun kan harus dipertanggungjawabkan. Beda dengan, nah ini yang harus diberikan pendampingan kepada kelompok masyarakat gitu. Jadi alhamdulillah sih, dan di kami pun di RT pun sudah juga harus merumuskan kebutuhan itu sampai 5 tahun ke depan. Nah, jadi nanti setiap tahun itu kebutuhan-kebutuhan apa yang menjadi prioritas itu mereka sudah bisa prioritaskan. Oh, untuk tahun depan, untuk saat ini mereka ini sudah menyusun untuk kebutuhan tahun depan apa nih ya yang diprioritaskan. Jadi seperti itu. Jadi tetap kembali lagi kita dari pemerintah juga melakukan pendampingan di dalam menyusun RAP, menyusun spek, misal terkait dengan kegiatan fisik seandainya. Ya nanti Dinas PU nih yang akan mereview RAP-nya dari Pokmas yang diajukan tersebut. Atau mungkin terkait dengan kegiatan yang terkait dengan lingkungan hidup seandainya. Di sana kita wajibkan harus ada biopori seandainya. Ya itu nanti RAP-nya harus diajukan kepada didampingi oleh dinas yang teknisnya seperti itu Pak. Jadi tetap ada keterlibatan dinas teknis. Kayak gitu sih Pak.
Ya. Ya, siap, Prof. Siap. Nanti kita bisa ini Pak, sharing-sharing lah. Semoga Probebaya di sana sukses lah. Insya Allah, Pak. Nanti Ya, ini... konsultasinya lebih lanjut lagi nanti, Prof. Siap. Masih. Saya kira nanti dapat dilanjutkan itu Pak Teten, karena kalau sama ini nggak akan ada habis-habisnya. Ilmunya banyak, jadi harus kita gali sedikit-sedikit tuh. Sayang kalau nggak kita gali. Iya, Pak. Memang ini satu hal yang menarik bahwa pemberdayaan masyarakat itu bahkan pemerintah Kediri berani sampai dengan terjun langsung ke tingkat RT. Ya. Dengan mengalokasikan 100 juta itu luar biasa. Kalau kami Pak di Batam belum berani, kami masih di tingkat kelurahan dan memang sudah dilaksanakan sejak tahun 2016 mengadop model PNPM dulu. Ya, ya, PNPM. Cuma kami di sini perkelurahan pada waktu itu dimulai dengan 1M per kelurahan dan sekarang 1,8 dan untuk tahun depan kita sudah mengalokasikan 2,5 M per kelurahan. Mantap. Seperti itu. Ya, tapi polanya tetap swakelola Pak. Ya. Swakelola yang kita lakukan, kita utamakan itulah. Lebih enak dengan pemberdayaan masyarakat. Karena kita juga pernah menggunakan tipe 1 Pak, di mana jasanya kita menggerakkan masyarakat, kemudian barangnya kita adakan. Wah, repotnya bukan main Pak. Nah, itu dia. Saling menunggu ya akhirnya kan. Nah, betul Pak. Nah, itu. Progres di masing-masing wilayah kan berbeda-beda. Nah, itu yang pada akhirnya menjadi kendala. Baik, kita lanjutkan dengan sebelum saya ke Pak Rudi Irwandi, saya bacakan dulu yang di chat dulu dari Ibu Fitriana Nur. Beliau bertanya, dalam swakelola tipe 3 dan 4 di kelurahan, dapatkah dilakukan oleh penyedia langsung tanpa kontrak terpisah? Maksudnya adalah kelurahan langsung menunjuk penyedia melalui ULP atau gimana itu teknisnya kira-kira Pak Prof? Ya. Silakan Prof. Ya, kalau terkait dengan dana kelurahan, memang prioritasnya itu adalah dilakukan melalui swakelola tipe 3 atau tipe 4. Nah, itu tadi, karena karakteristik di kelurahan itu kan beda-beda. Mungkin juga ada kelurahan itu yang penduduknya memang tidak dimungkinkan karena secara pekerjaan, kantoran. Jadi perlu diidentifikasi dari awal. Memungkinkan enggak? Nah, ini saya kira perlu disepakati nih sama dari masyarakat. Oh, ternyata tidak dimungkinkan. Daripada nanti kalau tidak ada disepakati, tiba-tiba sama kelurahan diputuskan pakai penyedia, jadi timbul masalah. Nah, paling tidak dimusyawarahkan, oh memang secara kompetensi, secara kemampuan waktu memang tidak dimungkinkan, silakan juga menyediakan dengan penyedia. Nah, dalam swakelola tipe 3 dan 4 di kelurahan dapatkah dilakukan oleh penyedia langsung tanpa kontrak terpisah? Nah, jadi di dalam pengadaan melalui swakelola itu pun mungkin juga ada kebutuhan pengadaan barang jasanya. Tetapi itu bisa dimasukkan di dalam kontraknya si swakelola. Tetapi kalau itu tidak langsung tanpa kontrak terpisah di kelurahan dapatkah dilakukan penyedia. Jadi beda ya antara swakelola dengan penyedia gitu. Tetapi di dalam pengadaan melalui swakelola itu sangat dimungkinkan ada barang jasanya itu tadi. Tetap itu membutuhkan penyedia gitu loh. Tetapi kalau di dalam swakelola ini ternyata dilakukan oleh penyedia, nah ini yang tidak mungkin. Jadi jelas dilarang, sesuai ketentuannya juga dilarang. Jadi swakelola abal-abal jadinya gitu kan. Karena dilakukan kayak disubkonkan oleh penyedia. Jadi ya ini adalah embrionya adalah dana kelurahan ini adalah keterlibatan masyarakat secara langsung, baik dari sisi perencanaan, dari sisi pelaksanaan, dan masyarakat itulah juga nanti yang akan memanfaatkan. Jadi harapannya masyarakat yang terlibat adalah masyarakat yang juga memanfaatkan terkait dengan kegiatan itu tadi. Nah, kelurahan langsung menunjuk penyedia melalui LP. Ya sangat mungkin sekali tadi. Jadi diidentifikasi dari awal ini menggunakan swakelola atau menggunakan penyedia. Jadi alternatifnya apabila swakelola tidak dimungkinkan terkait dengan dana kelurahan, bisa dengan penyedia. Silakan dengan penyedia. Nah, tata caranya ya silakan sesuai dengan peraturan Presiden, peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan melalui penyedia. Kalau memang pengadaannya itu seandainya di atas 200 ya melalui ULP dilakukan oleh pokja pemilihan, kalau nanti dilakukan oleh pejabat pengadaan untuk pengadaannya. Jadi kalau tidak dilakukan swakelola ya melalui penyedia sesuai dengan ketentuan tersebut gitu. Tetapi kalau dilakukan swakelola di dalam pengadaan barang jasanya silakan tim pelaksana beli
secara langsung, baik melalui penyedia, mau dipecah-pecah, ya memang harusnya seperti itu. Jadi umpamanya kebutuhan semen di dalam pelaksanaan ini 50 seandainya, ya beli dulu 10. Apakah ini memecah? Ya tidak. Memang karakteristiknya ini adalah kerja gitu loh. Jadi nanti kalau dibelikan secara langsung 50, ya ternyata habis. Ternyata ada sisa, terus bagaimana sisanya banyak. Jadi silahkan tim pelaksana ini mengadakan barang jasanya langsung saja, tidak mengikuti peraturan Presiden terkait pengadaan barang jasa. Secara umumnya di masyarakat pengadaannya gimana? Ya itu diikuti. Buktinya apa? Ya di situ yang diberikan toko, yang diberikan dari pelaku usaha yang kita beli, seperti itu. Gitu sih, Mas. Baik, ya, memang penekanannya adalah bahwa untuk pengadaan barang yang dibutuhkan dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan dana kelurahan ini menggunakan apa yang biasanya masyarakat lakukan. Ya. Tetapi didukung dengan misalnya kita beli semen, ya berarti ada kwitansinya. Nah, itu yang di SPJ kan seperti itu kira-kira, Pak. Ya. Ya, kira-kira gitu ya, Prof ya. Yap. Baik, lanjut kita ke Pak Rudi Irwandi. Silakan Pak Rudi Irwandi untuk meng-unmute, silakan sampaikan langsung pertanyaannya. Baik, terima kasih Pak Tri ini, luar biasa dari Batam ini. Dulu di Kalteng juga kalau tidak salah ini. Ya, ya. Siapa? Ya, gini Prof, tadi luar biasa penjelasan Profesor Muklis ini. Terus terang Pak, kami di LPJK dan asosiasi ini menambah lagi Pak, tanda kutip aduan masyarakat Pak. Kalau dalam dulu itu periode di sebelum 2016 itu kita mengenal tanda kutip rekanannya Pak Bupati, rekanannya Pak Camat, rekanan kepala desa. Sekarang tambah lagi Pak, tanda kutip rekanan lurah Pak ini. Jadi lurah ini salah satu orang yang sangat dicari saat ini oleh penyedia Pak. Nambah saingan itu terus terang saja, dan kami menumpuk Pak surat kami di pusat. Itu satu Pak. Yang kedua Pak, ini kami sedang mengalami Pak, kami mendapatkan surat dari salah satu instansi, ya kita katakan APH aja lah mudahnya, untuk mengecek Pak dana-dana kelurahan ini, karena dikatakan tanda kutip itu modusnya Pak, modusnya ini harus dengan masyarakat tapi dibuat dengan rekanan penyedia. Uangnya kecil-kecil Pak, 15 juta gitu ya, bikin box, nimbun gang RT, nimbun gang macam-macam Pak ini. Jadi kalau dikumpulkan ini pusing kami Pak ngurus-ngurus. Jadi tenaga ahli, saksi ahli urusan kayak gini. Jadi mohon saja Pak Muklis dibagikan tip yang pas. Jadi ketika ada lurah atau apapun itu namanya Pak, mitigasi yang benar ini untuk swakalolanya seperti apa. Jadi jangan langsung saja ngambil keputusan, timbang pusing pakai penyedia aja deh. Akhirnya Pak banyak paket SPK 15 juta Pak yang dilaporkan kepada kami, dan ini merepotkan Pak ketika ada pengaduan. Mau tidak mau Pak APH menggandeng kami juga, kadang APIP-nya juga malas Pak, kebanyakan katanya proyeknya cuma 10 juta, manggil saksi ahli, manggil macam-macam. Cuma kalau dikumpulkan juga banyak, dan ini realita Pak di Kalimantan. Beberapa Kalimantan kami dapat surat Pak di LPJK di pusat seperti ini. Itu aja Pak Muklis, terima kasih. Mohon saran dan masukannya bagi teman-teman Pak Lurah supaya jangan salah mitigasi dan justifikasi yang harusnya ini di swakelola dilarikan ke penyedia, atau ini harusnya penyedia dilarikan ke swakelola. Itu aja Pak Muklis, terima kasih. Ya, masuk Pak Rudi. Memang dulunya kan kalau bicara swakelola adalah pekerjaan yang kurang diminati ya Pak ya. Ya gitu ya. Tapi dengan dana ini, dana Permen 130 memang lebih mengutamakan untuk pelaksanaannya dilakukan secara swakelola. Begitu kira-kira. Silakan Pak Prof ditambahkan. Tadi. Jangan-jangan Pak Rudi ini penyedia itu lagi dicari-cari sama Pokmas kali ya. Atau jangan-jangan tim pelaksananya Pokmas itu juga penyedia, Pak. Jadi itu. Jadi seperti tadi bahwa penentuan terkait dengan ini mau swakelola atau melalui penyedia itu sejak menyusun perencanaan, Pak. Itu sudah kita pastikan, identifikasi. Ini nanti pelaksanaan cara pengadaannya bagaimana. Nah, bukan anggaran kita siapkan tiba-tiba di pelaksanaan tanya ke ULP, Pak ini pengadaannya swakelola atau penyedia. Nah, padahal sebenarnya identifikasi terkait dengan cara pengadaan itu sejak menyusun perencanaan. Nah, ini bisa dipastikan. Nah, di situ yang pastinya karena di dana kelurahan ini adalah keterlibatan masyarakat ya, baik Ormas maupun Pokmas. Apalagi juga disusun musyawarah, ya kan? Pastinya ada musrenbang seandainya seperti itu dilaksanakan. Nah, di situ pastinya
identifikasi nih Pak Lurah nih, rapat nih dengan masyarakat, ada nggak sih kelompok masyarakat ini bisa melaksanakan kegiatan ini? Gitu. Kalau memang dipastikan dari awal, memang tidak dimungkinkan lagi untuk mitigasi resikonya, ya buatkanlah berita acara lah. Memang dari sisi masyarakat itu tidak dimungkinkan lagi, tidak mungkin lah secara kompetensi, secara kemampuan waktu juga tidak dimungkinkan lagi, secara SDM juga masyarakatnya tidak dimungkinkan untuk melaksanakan terlibat secara langsung, ya sudah ditetapkan pelaksanaannya melalui penyedia. Nah, sebenarnya memang berbeda antara pelaksanaan melalui penyedia maupun swakelola itu tadi. Kalau penyedia kan selesai Pak kontraknya, ya kan, pekerjaan sudah selesai, bayar selesai. Nah, tahapan-tahapan di dalam pelaksanaan swakelola di sini pasti tidak bisa lepas. Pemerintah tidak bisa lepas. Sudah dilaksanakan, sudah laksanakan saja, tidak bisa. Pemerintah juga sudah melakukan pembinaan, melakukan pengawasan, apakah dijalankan sudah sesuai gitu kan. Jadi keberhasilan swakelola yang dilakukan oleh kelompok masyarakat ini juga keberhasilan dari pemerintah. Kalau dana kelurahan dari kelurahan. Nah, kegagalan Pokmas, ormas di dalam melaksanakan swakelola ini kegagalan dari pemerintah. Jadi tidak bisa kayak dengan penyedia nih, ya kan? Penyedia sudah laksanakan kegiatan ini, nggak bisa. Jadi tahap per tahap itu pun harus dilaporkan gitu loh. Makanya karena ini tidak bisa bukan disubkonkan ya. Pengadaannya dilakukan oleh penyedia padahal ini dilakukan oleh kelompok masyarakat gitu kan. Jadi itu sih Pak Rudi, jadi harus dipastikan dari awal, boleh Pak, dana kelurahan itu boleh melalui penyedia. Itu alternatifnya apabila swakelola itu tidak bisa dilaksanakan. Jangan sudah dipastikan dilaksanakan melalui swakelola, tetapi kontraknya swakelola, tetapi pelaksanaannya melalui penyedia. Nah, ini jadi masalah. Bapak Ibu, pengadaan melalui swakelola itu tidak ada keuntungan di dalamnya. Jadi real cost, at cost, sesuai yang dibelanjakan. Jadi Pokmas ormas itu tidak menerima untung. Beda dengan penyedia, gitu kan. Kalau penyedia sudah bisa dihitung nih keuntungannya, gitu kan. Jadi itu sih Pak Rudi. Jadi tidak boleh di dalam pelaksanaannya ternyata, jadi di dalam pelaksanaan dana kelurahan pun diupayakan yang terlibat adalah di masyarakat sekitarnya yang akan menerima manfaat itu, gitu loh. Jadi bukan mengimpor dari tenaga kerja di luar kota apalagi. Nah, gitu. Jadi roh dari dana kelurahan swakelola ini kan jadi berubah gitu. Tetapi itu tadi kalau memang tidak mampu ya sudah dari awal diputuskan bersama, ikuti melalui saja penyedia dan itu tidak salah. Gitu sih Pak Rudi. Baik, Prof. Begitu Pak Rudi. Jadi kalau mengutip sedikit, kalau saya menyimpulkan dengan penyedia itu sebetulnya adalah last choice. Jadi pilihan terakhir lah. Jika memang masyarakat menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan secara swakelola. Dan kadangkala di masyarakat juga muncul Pak bahwa penyelenggaraan secara swakelola ini adalah modus dari kepala daerah untuk mendapatkan meraup suara begitu dan sebagainya. Banyak juga yang seperti itu. Dan kalau kami lebih mudah lagi bahwa pekerjaan dilaksanakan secara swakelola ini adalah pekerjaan yang tidak kompleks. Kalau yang pekerjaannya kompleks, kami sarankan tetap melalui penyedia, tidak dipaksakan. Nah, karena apa? Ini kan arahnya adalah padat karya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang memang bisa dilaksanakan secara gotong royong sebetulnya seperti itu. Kira-kira begitu. Baik. Saya geser dulu ya, Bu. Sebelum Bu Nino, saya geser dulu ke chat. Di situ ada pertanyaan dari Pak Hengki mengenai Kediri ini. Mekanisme pemberian dana kepada RT RW seperti apa, Pak? Kemudian peng-SPJ-nya seperti apa? Begitu, Prof. Masih ada adzan? Gimana nih? Lanjut. Mekanisme pemberian dana kepada RT RW seperti apa? Kemudian peng-SPJ-nya bagaimana? Jadi mekanismenya seperti yang sebenarnya sama sih yang diatur di dana kelurahan sesuai dengan surat edaran Mendagri ya tahun 2019 itu. Jadi melalui TU dana itu ada di kelurahan, dana itu. Dan nanti bendahara akan mentransfer ke rekeningnya kelompok masyarakat. Ya. Jadi terkait dengan peng-SPJ-nya ya sesuai dengan
real yang sesuai dengan rencana anggaran yang dia laksanakan. Jadi itu yang dipertanggungjawabkan gitu, yang dipertanggungjawabkan. Itu sih Bang, secara sederhananya sih ya seperti itu saja gitu kan. Karena ya sama saja kayak kegiatan kita gitu kan. Real yang dibelanjakan yaitu dipertanggungjawabkan. Nah, tetapi Bapak Ibu, ya uang ini kita berikan dulu. Bukan terus minta pertanggungjawaban mereka melaksanakan baru kita bayar. Beda. Kasihan gitu kan. Karena ya ini tadi kita itu melibatkan mereka, mengajak mereka untuk melaksanakan kegiatan ini gitu kan. Jadi ya kita berikan, ya bukan uang muka ya, kita berikan mungkin ketentuan terkait dengan berapa besaran itu bisa diatur di dalam kontrak swakelolanya. Mau pernah kita juga memberikan waktu itu dana keluar kita berikan 100%, Bang. Kita berikan 100% gitu kan. Karena waktu itu 50% ya kan. Nah, kita bagi nih Pokmasnya 2 kali untuk pekerjaannya. Jadi 100% boleh, silakan diatur di dalam kontrak swakelolanya. Berapa yang diberikan dulu, nanti pertanggungjawabkan, pastinya pengajuan itu berdasarkan kebutuhan. Nah, Pokmas mengajukan kebutuhan nih, berapa kebutuhannya. Nah, nanti setelah semuanya, mungkin setelah progres berapa persen, nah ini bisa mengajukan berikutnya, sesuai dengan di kontraknya. Itu sih, Bang. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya ke Ibu Nino Mujirahayu. Monggo Bu, di unmute. Silakan Bu Nino, ya. Suaranya nggak dengar ya, Bang? Suaranya nggak dengar Ibu Nino. Halo, Assalamualaikum. Gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, jelas. Silakan Bu. Malah mati. Silakan Ibu. Sudah kedengaran dengan jelas tadi? Malah nggak kedengaran. Sudah. Silakan. Ya, silakan Ibu. Hilang lagi suaranya. Hilang lagi suaranya. Tadi udah muncul suaranya, Bu. Ini hilang lagi. Silakan. Ya, belum ada suaranya ini. Halo, Assalamualaikum. Oh ya, silakan. Silakan Ibu. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Izin Prof. Muklis dan Pak Tri. Kebetulan nih Prof. Muklis saya juga dari Kediri, tapi saya lama sudah hijrah Pak Hijrah di Kalimantan Tengah Pak. Dan, saya sekarang di Kota Waringin Timur atau Sampit mungkin lebih terkenalnya. Izin Prof, mungkin saya kebetulan ini bertugas di kecamatan. Saya selaku camat Prof, memang baru ada kita dana kelurahan untuk tahun 2020 ini dan memang kami sudah berjalan dan untuk dana kelurahan yang ada kami melaksanakan swakelola tipe 3 Prof. Cuma tadi Prof menjelaskan bahwa untuk swakelola tipe 3 itu untuk tim persiapan dan pengawasan itu kan dilakukan oleh PPK ya Prof ya? Ya. Dilakukan oleh PPK dan penetapannya adalah PA atau KPA. Ya. Nah, apabila di dalam proses untuk tim pelaksanaan, perencanaan maupun tim persiapan maupun pengawasan, di mana itu untuk perencanaannya kami mungkin kurang ahli gitu, Prof. Di dalam perencanaan untuk pelaksanaan swakelola tadi, kami membawa tim konsultan untuk melaksanakan tim perencanaan maupun pengawasan tersebut. Apakah hal tersebut dibolehkan, Prof? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada penjelasan di dalam slide itu mengenai organisasi masyarakat. Nah, memang selama ini kami menggunakan organisasi kemasyarakatan itu yang melaksanakan swakelola tipe 3, yaitu BKAD, Prof, atau Badan Kerjasama Antar Desa yang ada di kecamatan, yang memang sudah tercatat dan terdaftar secara notaris.
Nah, dengan adanya PP 11 tahun 2021 mengenai BUMDes, bahwa BKAD yang dulunya ex-PNPM itu diharapkan untuk menjadi BUMDes bersama. Nah, hal itu mungkin menjadi kendala kami ke depannya, Prof. Apakah bisa untuk swakelola tipe 3 ini apabila BKAD itu berubah menjadi BUMDes bersama, BUMDes bersama inilah yang akan mengerjakan swakelola tipe 3 tersebut. Dan yang terakhir, Prof, mengenai kelompok masyarakat. Nah, di sini Prof tadi menjelaskan bahwa kelompok masyarakat itu harus memiliki sekretariat, harus tercatat dan bahasanya dikukuhkan. Nah, di tempat saya ini, Prof, mohon maaf, jujur kami belum ada kelompok masyarakat yang tercatat seperti itu. Nah, mungkin kami perlu pencerahan, Prof. Jujur saya iri, Prof, ya. Tadi Kediri RT aja dapat 50 juta, Prof. Di sini boro-boro RT dapat 50 juta. Prof. Kecamatan aja anggarannya amat sangat susah. Dan adanya anggaran kelurahan ini jujur sangat membantu kami untuk pembangunan. Karena pembangunan khususnya infrastruktur ini sangat-sangat tertinggal di tempat kami. Kami harus menunggu antrian di APBD. Sehingga dengan adanya dana kelurahan ini minimal membantu sedikit masyarakat untuk lebih menikmati jalan yang lebih enak. Kemarin 1 minggu yang lalu, Prof, kebetulan saya ada mudik untuk ziarah ke makam Bapak Ibu saya. Saya terkejut, Prof, karena sudah hampir 3 tahun selama COVID ini saya belum pulang, Prof. Ternyata jalan menuju makam orang tua saya yang cuma gang kecil itu aja sudah beraspal, Prof. Aduh, luar biasa. Saya jujur, saya sangat iri. Kenapa tempat tugas saya, yang saya notabene saya sudah 21 tahun tugas di Kota Waringin Timur dan kemudian di kecamatan baru 3 tahun. Banyak sekali jalan-jalan saya untuk menuju desa-desa saya aja, saya harus bahasanya berjuang. Saya tidak bisa berenang, tapi saya harus melalui alur air, saya harus melalui jalan-jalan perusahaan sawit. Begitu saya pulang ke Jawa, ternyata jalan luar biasa. Saya salut, memang mudah-mudahan sih nanti ke depannya Kalimantan Tengah ini juga bisa semaju Pulau Jawa. Itu harapan kami. Terima kasih, Prof, atas pencerahannya nanti, dan mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Prof. Jadi untuk menambah yang pertanyaannya Bu Ninu, saya sandingkan dengan chat, karena kebetulan di chat ada pertanyaannya. Apakah swakelola tipe 3 dan 4 harus dirancang dari awal penganggaran? Nah, itu kan akan nyambung nanti dengan pertanyaannya Bu Ninu. Silakan, Prof. Siap, makasih. Makasih, Bu Ninu. Ya itu tadi, Bu. Jadi memang di Kota Kediri itu secara pembangunan monumental itu tidak ada ya, belum nampak gitu. Karena memang fokusnya di sisi pemberdayaan masyarakat. Nah, itu yang salah satu yang dimati itu tadi. Jadi masyarakat bisa melihat nih mana yang diprioritaskan, mungkin jalan ke makam, pembangunan makam itu sangat-sangat mungkin sekali dilaksanakan gitu kan, dan alhamdulillah gitu. Jadi itu tadi, Bu. Jadi dana kelurahan ini bisa dilakukan melalui ormas maupun kelompok masyarakat. Nah, sekarang ormas itu pasti paling tidak kan sesuai dengan visi misinya, Bu. Nah, sekarang apa nih visi misi ormas, organisasi kemasyarakatan? Nah, apakah misalkan pemeliharaan jalan, apakah dia masuk ke visi misi dari organisasi kemasyarakatan? Saya kira kan mungkin ormas ini mungkin juga nggak sedikit kali ya, yang atau mungkin bukannya tidak ada, mungkin sedikit yang bisa masuk ke area di dana kelurahan, atau mungkin yang mungkin bisa sosialisasi ya. Ormas ini sesuai dengan visi misinya bisa melaksanakan sosialisasi, ya bisa gitu. Nah, yang yang tadi, kalau ormas memang tim persiapan sama tim pengawas itu yang menetapkan adalah dari pemilik anggaran. Nah, ini yang menetapkan. Tetapi dalam tim pelaksananya dari organisasi kemasyarakatan. Nah, itu tadi. Nah, bisa tidak diberikan pendampingan? Ya bisa. Jadi dari pemerintah, dari kita itu bisa memberikan pendampingan baik ahli maupun teknis, ya kan, untuk melakukan pendampingan terkait dengan pelaksanaan itu, baik dari sisi perencanaan, persiapan maupun dari sisi pelaksanaannya. Silakan di luar kontrak swakelola itu, silakan dilakukan asistensi sendiri oleh mungkin dari kecamatan seandainya ada anggaran untuk tim pendampingan, silakan. Kalau di kami memang pendampingan terkait dengan Prodamas ini
kami kerjasama juga swakelola tipe 2 dengan perguruan tinggi. Jadi di sana merekrut tenaga teknis untuk memberikan pendampingan dari sisi penyusunan rap-rap, spek, sampai bagaimana akuntabilitas pertanggungjawaban ini bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan seperti itu. Nah, sekarang terkait dengan BUMDes. BUMDes berarti di kecamatan, di desa, Bu ya? BUM desa gitu ya? Apakah BUMDes bersama itu BKAD itu Badan Kerjasama Antar Desa, Pak, itu ada di kecamatan, Pak? Oh, ada di kecamatan. XPNPM, ya. Selama kalau dia itu masuk ke tatanan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan syarat tadi harus berbadan hukum, seandainya, ya kan? Nah, kembali lagi yang dia jalankan pun sesuai dengan visi misi yang sesuai dengan BUMDes ini tadi, gini. Sesuai dengan visi misi dari organisasi kemasyarakatan tadi. Nah, sekarang BUMDes itu berbadan hukum ya atau tidak, kan itu kan. Nah, kalau memang dia masuk ke area di ormas, ya bisa saja kerjasama dilakukan kepada mereka gitu kan. BUM desa ya. Badan Kerjasama Antar Desa. Badan Kerjasama Antar Desa. Nah, ini apa nih bentuknya ini? Nah, ini yang perlu dicari nih. Dia masuk ke area apa nih? Saya belum ini ya. BKAD itu Prof dulu ex-PNPM. Kalau dulunya jadi BKAD yang ada di Kecamatan Kota Besi ini memang sudah ada ADART-nya, sudah tercatat di notaris, dan dia juga sudah melaksanakan pekerjaan fisik yang dilakukan oleh PCU, program infrastruktur ekonomi yang dari Kementerian PU, Pak. Jadi memang sudah beberapa kali melaksanakan kegiatan-kegiatan infrastruktur, karena itu kelurahan kemarin untuk organisasi kemasyarakatan memakai itu, Pak. Terima kasih. Ya silakan. Tetapi terkait dengan dana kelurahan ini memang diprioritaskan adalah masyarakat sekitar yang nantinya akan memanfaatkan hasil dari dana kelurahan ini ikut andil secara langsung, gitu. Jadi diharapkan yang terlibat adalah masyarakat sekitar, masyarakat yang kegiatannya juga ada di situ. Harapan dari dana kelurahan seperti itu. Jadi bukan pokmasnya itu adalah dari luar kelurahan atau seandainya dia melaksanakan di kelurahan itu gitu. Jadi harapannya ya masyarakat sekitar di situ yang nantinya menerima hasil dari kegiatan dana kelurahan itu, Bu, gitu. Nah, langsung dibawai lurah gitu ya, Pak ya. Iya, jadi harapannya di situ gitu. Jadi tetapi ya ini mungkin kembali lagi dari sisi musyawarah tadi. Kalau sangat tidak dimungkinkan seandainya masyarakat dari ya kan, karena sekarang ini kan supaya untuk meminimalisir ya kan permasalahan gitu kan. Ya bisa saja kalau memang organisasi kemasyarakatan itu kembali lagi ormas itu memang sesuai dengan visi misinya. Nah, kalau memang visi misi dari organisasi kemasyarakatan itu sesuai dengan kegiatan di dana kelurahan itu, ya silakan bisa terlibat secara melaksanakan kegiatan itu. Kayak gitu sih, Bu. Gitu. Nah, tadi penekanan swakelola atau penyedia itu sejak menyusun perencanaan itu harus dipastikan. Kita melalui swakelola atau melalui penyedia. Bukan tiba-tiba di anggaran sudah tersedia, kita baru berpikir ini melalui swakelola atau melalui penyedia. Demikian juga dana kelurahan. Di dalam menyusun perencanaan, ada musyawarah, ada musrenbang, ya kan? Nah, di situ dipastikan nih sama kelurahan, ada atau tidak ormas atau kelompok masyarakat yang bisa melaksanakan kegiatan swakelola ini nantinya. Yang pastinya usulan itu kan tetap dari masyarakat, keterlibatan masyarakat. Tetapi kalau memang secara identifikasi ternyata tidak ada organisasi masyarakat atau kelompok masyarakat yang mampu untuk melaksanakan ini, ya silakan sejak perencanaan berarti itu akan diarahkan kepada penyedia. Kayak gitu sih, Mas Tri. Ya, berarti kan intinya bahwa segala sesuatunya itu harus diawali dengan perencanaan. Dan makanya kita tahu apa yang harus kita lakukan dan strategi apa yang kita harus
terapkan agar tujuan kita tercapai, kan begitu sebetulnya. Ya, baik. Ibu Musdaliana, ini yang raise hand terakhir. Ibu Musdaliana mungkin dapat meng-unmute untuk menyampaikan pertanyaannya langsung. Ibu Musdaliana, silakan Ibu. Iya. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya dari Inspektorat Kabupaten Kota Waringin Timur. Yang mau saya tanyakan Pak terkait yang pertama dari pelaksanaan swakelola yang dijelaskan tadi, bagaimana tata cara pengenaan atau pemungutan pajaknya? Apakah itu per transaksi atau global senilai anggaran realisasinya, realisasi anggaran tersebut. Berikutnya, yang kedua, terkait dengan belanja bantuan hibah yang dilaksanakan yang bersumber dari dana kelurahan, apakah itu dikenakan pajak atau tidak? Yang ketiga, pengadaan tanah, baik itu tanah kapling atau tanah uruk yang bersumber dari dana kelurahan itu apakah dikenakan pajak atau tidak? Mungkin itu aja Pak sementara. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Musdaliana. Ini sepertinya dari Kotim rame ini ya. Ada Pak Suroso kalau nggak di sana kalau saya nggak salah. Nah, sudah izin beliau ya. Baik, silakan Pak. Ya. Nah, ini yang setelah jadi selalu bahan diskusi terkait dengan pajak, ya kan, rame gitu kan, mendiskusikan ini. Jadi kalau Pokmas atau Ormas di sini dia tidak bisa dikenai pajak, gitu kan. Di saat anggaran atau dana itu diserahkan kepada Pokmas atau Ormas, kan tidak bisa dipungut pajak. Karena Ormas atau Pokmas di sini dia bukan pengusaha atau penyedia, gitu kan, dan tidak ada keuntungan di sana. Ya. Nah, ini. Nah, yang jadi persoalan bagaimana Pokmas atau Ormas ini di dalam membelanjakan kebutuhan barang jasanya. Nah, apakah ini kena pajak atau tidak? Nah, ini saya juga agak ini menjelaskan ini. Jadi apa ya? Jadi ada beberapa ini ya, beberapa mazhab mungkin ya, beberapa mazhab. Satu, karena Pokmas ini tidak bisa bukan wajib pungut pajak, jadi pembelanjaannya dia tidak bisa memungut pajak. Berarti nanti penyedia tuh yang bertanggung jawab terkait dengan perpajakan itu. Itu satu. Yang kedua, karena Pokmas ini bukan wajib pungut pajak, jadi pajak ini dipungut oleh bendahara kelurahan. Nah, ini perlu dikoordinasikan dengan KPP Pratama. Saya memberikan beberapa ini ya, saya tidak bisa memastikan karena saya bukan orang pajak. Jadi ada juga di awal memang belanjanya dari teman-teman Pokmas itu kan menyusun RAP. Dan RAP itu kan di dalamnya sudah termasuk pajak. Gitu. Jadi bendahara ini ada, kemarin saya diskusi juga, ada yang sudah memotong 11,5% di awal. Ada seperti itu. Jadi nanti diperhitungkan di saat tim pelaksana melakukan pembelian, berarti berkoordinasi dengan bendahara terkait mana-mana barang saja yang kena pajak. Nah, seperti itu, gitu. Jadi ada yang seperti itu. Nah, ada juga yang tipe yang ketiga, ya sudah dipotong saja dari awal 11,5%, sudah itu dikenai pajak. Nah, jadi memang ini saya termasuk yang mazhab pertama kalau saya. Karena dari sisi Pokmas dia bukan wajib pungut pajak dan dia tidak bisa dikenai pajak, maka ya ya tidak bisa ada pengenaan pajak di situ gitu. Jadi pajak tetap dikenakan, tetapi penyedialah yang bertanggung jawab terkait dengan pengenaan pajak itu. Tetapi lebih baik dikoordinasikan dengan KPP Pratama untuk memastikan itu gitu. Jadi memang
itu tadi pajak anggaran diserahkan kepada Pokmas, Pokmas tidak bisa dikenai pajak, beda dengan penyedia, dia langsung dipotong PPN maupun PPh-nya, gitu kan? Nah, sekarang di saat, nah ini yang titik kritisnya adalah Pokmas melakukan pengadaan barang jasanya. Masa sih? Gitu logikanya. Pokmas yang belanja, bendahara Pokmas yang belanja, tapi yang mengut pajak adalah bendahara kelurahan. Nah ini ya ini bahan diskusi yang nggak selesai-selesai. Gitu. Jadi di beberapa KPP Pratama pun mohon maaf, saya mendapatkan jawaban yang berbeda-beda juga. Jadi mohon didiskusikan dan minta pendapat. Saya lagi menunggu juga permintaan pendapat secara tertulis dari Kanwil juga terkait dengan pengenaan pajak tersebut. Gitu. Jadi itu Bu. Jadi kalau saya lebih dipastikan bisa berkoordinasi konsultasi dengan KPP Pratama di kota itu. Gitu. Jadi itu yang berkembang. Gitu. Ada juga itu tadi daripada ribet nih bendaharanya dipotong aja dari awal. Gitu. Nah ini ya. Gitu. Nah terus terkait dengan kedua apa tadi? Hibah ya. Apakah hibah dikenai pajak gitu ya? Nah, ya. Apakah nih, seperti bantuan hibah dikenai pajak? Ya, harusnya tidak. Terkait dengan hibah yang diberikan, misal kepada apa ya? Kepada siapa dulu sih? Ini juga mempengaruhi. Kepada siapa dulu nih hibah? Kepada siapa ya? Kalau misalnya hibah diberikan kepada pembangunan masjid gitu, ya tidak harusnya. Ya dia belanja. Mungkin ada hibah barang kali Pak dalam misalnya. Kalau hibah barang berarti pengadaannya itu dilakukan oleh UPD gitu. Oh gitu. Misalnya gini melakukan pelatihan kan ada alokasi untuk pemberdayaan masyarakat itu ya. Pelatihan, kemudian menghibahkan barang juga untuk menunjang itu kan biasanya dilakukan di kelurahan kalau nggak salah itu. Nah berarti kalau barang jasanya itu dilakukan oleh kelurahan, ya berarti ya pengadaannya ya kena pajak. Baru barang itu kan dihibahkan kan? Iya, karena nggak mungkin rasanya logikanya tidak mungkin si penerima hibah memberikan hibah lagi begitu. Nah itu kan. Jadi kalau hibah itu harusnya ya tidak kalau menurut saya sih tidak. Tapi kembali lagi itu tadi ya kalau pajak. Ya. Nah terus terkait dengan apa ini pengadaan tanah ya? Kenapa Bu? Pengadaan tanah ini jadi pengadaan tanah nih, pengadaan barang jasa ini. Pengadaan tanah kan diatur tersendiri ya. Pengadaan diatur sendiri di luar pengadaan barang jasa nih. Pengadaan tanah nih ya. Jadi tidak ikut terkait dengan pengadaan barang jasa gitu kan. Nah, terkait dengan pajak nih saya kurang ini ya gitu. Jadi pengadaan tanah itu tidak mengikuti ketentuan pengadaan barang jasa. Pengadaan dikecualikan karena sudah diatur oleh ketentuan tersendiri ya, Bang Tri ya, terkait dengan pengadaan tanah gitu. Itu Bu, kalau terkait dengan pajak memang lebih baik itu tadi berkirim surat, jangan diskusi lah, berkirim surat minta pendapat kepada KPP Pratama pastinya, berkirim surat ke sana nih, itu yang pastinya, karena ya saya mengalami beberapa ini pun berbeda-beda gitu. Ya, tanah uruk sama seperti Ibu membeli pasir, kemudian membeli batu kerikil. Nah, itu kan sebetulnya awalnya termasuk bagian yang tidak dikenakan pajak awalnya, Pak. Gitu. Karena itu merupakan galian alam atau apa kalau salah saya istilah. Tapi memang lebih bagus lagi, Pak, nanti kita adakan sesi khusus untuk pajak kali. Khusus perpajakan nih. Khusus perpajakan ini kita adakan nih. Ya kan? Apa yang kita diskusikan barusan ini sekaligus menjawab pertanyaan melalui chat room di Ibu Deasi Oktavia ya, yang bertanya tentang pajak juga seperti itu. Begitu Bu Musdaliana? Oke ya, kita lanjut ke penanya yang ada di chat room Pak Prof, yaitu bagaimana
jika dalam swakelola di dalamnya ada pengadaan yang dikecualikan. Bagaimana mekanismenya? Ya, jadi pengadaan barang jasa di dalam swakelola melalui penyedia, yaitu tidak mengikuti mekanisme pengadaan barang jasa di Perpres 16 gitu. Walaupun itu dikecualikan seandainya, ya sudah. Seandainya mereka bikin acara di hotel, ya sudah. Transaksi di hotelnya, buktinya mana, seperti itu saja. Kelaziman kayak masyarakat melaksanakan pengadaan kayak gitu. Gitu saja. Jadi tidak dibeda-bedakan mau dikecualikan, mau apa gitu kan. Jadi mau ke hotel ya silakan. Mau di dalam pelaksanaannya ternyata butuh BBM, ya silakan. Langsung gitu saja. Real cost at cost sesuai dengan anggaran yang direncanakan. Kalau memang ada perubahan, ya silakan dilakukan adendum. Jadi sangat dimungkinkan terjadi perubahan kontrak swakelola gitu kan di RAP-nya itu yang disepakati. Gitu. Jadi selama itu dilakukan oleh Pokmas maupun Ormas, ya silahkan dilakukan, kelaziminya bagaimana dilakukan oleh masyarakat kayak gitu. Yang jelas setiap pengadaan tetap harus didukung dengan bukti transaksi. Iya, yang akuntabel itu tadi akuntabelitasnya yang dijamin real gitu loh, jangan mengada-ngada gitu kan. Bisa kalau kita beli minyak kan kita selalu minta struknya tuh. Iya, itu yang kita pertanggungjawabkan. Itu mau ada ngasih narasumber ya dibayar honor narasumbernya. Mau perjalanan dinas ada SPPD ya dibayar. Jadi ada perjalanan dinas, sewa kendaraan, ya itu sesuai dengan RAP di anggarannya. Ya silakan itu dibelanjakan. Jangan mikir melalui penyedia yang ada diatur peraturan LKPP nomor 12. Gitu kan. Intinya sesuai harga pasar ya, Prof ya. Dilakukan sesuai ya mekanisme pasarnya bagaimana, mekanisme di masyarakat bagaimana. Gitu. Gitu aja sih. Ya, baik. Intinya tetap menekankan pada terpenuhinya prinsip pengadaan. Ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya, Prof, bahwa dalam pertanggungjawaban kegiatan swakelola, pelaksana kegiatan mengalami kesulitan dalam mendapatkan bukti pembelian yang harus menambahkan pajak yang harus dipungut. Misalnya, pembelian batu split, batu bata, kayu bakar, dan lain-lain. Sehingga seringkali pelaksana kegiatan membuat bukti pembelian sendiri yang kurang akuntabel. Nah, ya. Bagaimana mengatasi permasalahan tersebut? Nah, ini dia. Baru pajak lagi ya. Nah, kalau saya mungkin bukan mazhab ya. Kalau saya berpendapat, ya harusnya real. Masalah pajak itu bukan urusan Pokmas. Kalau saya, gitu kan. Jadi kalau saya pajak itu ya urusan penyedia. Kita belanja kepada PKP, ya kita real cost gitu loh. Apa yang seandainya kita beli kepada pengusaha kena pajak gitu, ya di dalamnya termasuk pajak. Jadi Pokmas harusnya tidak lagi mikir lagi urusan pajak, menambah pajak gitu kalau dari sisi Pokmas dalam pelaksanaannya gitu kan. Tetapi kan kembali lagi itu tadi ada pendapat bahwa ya yang memotong adalah bendahara kelurahan gitu loh. Ya jadi ya itu dikomunikasikan lagi-lagi kan pasti di dalamnya ada pajak, ada pengenaan pajaknya gitu. Tetapi kalau dari sisi saya sendiri saya punya pendapat ya harusnya Pokmas tidak bingung ngurusi pajak gitu. Real cost at cost itu yang sesuai yang dia belanjakan di toko ya belanja ya itu. Mau ada pajak nggak ada pajak ya itu. Mau dari sisi penyedia kalau PKP kan dia pasti akan mempertanggungjawabkan pajaknya ya dia sendiri yang akan bertanggung jawab gitu. Memang ada kendala di situ. Nah, ya itu nanti akan peran jadi dari sisi bendahara kalau menggunakan mengenai pajak nanti bendahara yang memungut setiap pembelian itu ditambahkan pajaknya kan seperti itu. Perlu kita hadirkan nanti Bang ya. Iya. Maksudnya. Karena bicara pajak ini kalau kita nggak kuasai memang agak-agak susah. Iya, itu. Prinsip pajaknya. Tapi memang benar bahwa pajak itu kalau barang ya dikenakan atas keuntungan yang didapatkan. Kan seperti itu. Nah, makanya bingung juga sementara swakelola ini bukan pekerjaan yang dialokasikan ada keuntungan di sana, tidak diperhitungkan begitu loh.
Baik, ada pertanyaan lagi, Prof, yaitu bila mana, ini dia. Apakah memungkinkan putus kontrak swaklola dikarenakan pelaksana swaklola, baik itu ormas atau pokmas, tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya? Ya, salah satu bentuk sanksi untuk dalam pelaksanaan kontrak swaklola itu ya dihentikan, kontrak swakelolanya dibatalkan, seperti itu, dihentikan gitu kan. Jadi sangat memungkinkan, atur semua itu di dalam kontrak. Apabila memang penyedia berdasarkan dari tim pengawas dinyatakan tidak sanggup lagi untuk melaksanakan, ya bisa dihentikan nih, bisa dikatakan diputus kayak gitu. Tapi ya tidak ada sanksi, Bapak Ibu, tidak ada sanksi ya, di blacklist gitu kan. Dan sangat mungkin juga diberikan pemberian kesempatan, sangat dimungkinkan juga diberikan pemberian kesempatan, gitu kan, untuk melaksanakan itu, gitu kan. Jadi nanti pastinya dilakukan perubahan kontraknya, gitu kan. Sangat mungkin. Kalau memang merasa tidak sanggup lagi ya sudah. Nah, nanti bagaimana terkait dengan uang yang sudah dibayarkan, yang diberikan kepada pokmas, ya itu nanti pastinya dihitung lah, ya kan? Dihitung mana yang sudah dilaksanakan, yang sudah dibelanjakan, dan nanti sisanya setelah mungkin diaudit ya, karena ini dilakukan audit, dia dikembalikan terkait uang yang sudah diserahkan tadi setelah dilakukan audit. Sangat mungkin sekali. Tetapi kembali lagi itu tadi prinsipnya, kegagalan pokmas ormas adalah kegagalan dari pemilik anggaran. Kesuksesan pokmas juga kesuksesan kita. Jadi tahapan per tahapan juga kita lakukan evaluasi, kita lakukan pengawasan. Bukan kita membiarkan, ya sudahlah, pokmas mau menyelesaikan atau tidak, terserah. Ya tidak bisa seperti itu. Kita repot ya. Kita kejar-kejar akhirnya sama APH. Aduh. Ya. Baik, lanjut. Prof, izin bertanya, bagaimana dengan pendampingan fasilitator atau pendamping? Tupoksi mereka bagaimana? Ya, jadi pendampingan, asistensi itu bisa di luar kontrak swaklola itu tadi. Jadi disiapkan nih sama pemilik anggaran, ya kan, untuk mendukung itu. Nah, tupoksinya kan nanti ada, itu bisa di dalam kontraknya atau apanya kan bisa disebutkan nih di KATA-nya. Pendamping tersebut tugasnya apa saja. Bisa terkait dengan mereview RAB yang diajukan oleh Pokmas seandainya, ya kan? Mereview spek seandainya, seperti itu. Terus membantu terkait dengan dokumentasi, administrasi, terkait dengan pertanggungjawaban, bisa. Jadi betul-betul memfasilitasi, mendampingi supaya pelaksanaan pengadaan ini berjalan. Jadi dia tidak masuk ke dalam timnya penyelenggaraan swaklola, tidak masuk ke dalam tim persiapan, tidak masuk ke dalam tim. Jadi dia bisa mendampingi semua lini sejak perencanaan, persiapan, bahkan pelaksanaan sampai serah terimanya. Itu. Baik. Jadi sharing aja bahwa kami di Batam juga ada di kelurahan itu disediakan namanya fasilitator kelurahan. Ya. Kemudian di kecamatan kami menyediakan fasilitator kecamatan dan ada koordinator fasilitator yang ditaruh di dinas pemukiman. Kami taruh di sana untuk melakukan pembinaan kepada Fascam dan Faskal dalam melakukan pendampingan pelaksanaan kegiatan ini di masing-masing kelurahan begitu. Ya, jadi tujuannya apa? Tujuannya agar pelaksanaan kegiatan yang di lapangan itu yang sudah perencanaannya dapat diwujudkan, kemudian pertanggungjawabannya juga dapat akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seperti itu. Kira-kira begitu. Itu yang ya sharing aja lah, kira-kira begitu. Dan itu kebetulan kami rekrut, bukan tenaga PNS, tapi kami rekrut. Kami rekrut khusus, jadi mereka memang memiliki latar belakang pendidikan teknik khususnya untuk yang pekerjaan fisik, itu yang kita jadikan sebagai Faskel, Fascam, maupun fasilitator tingkat kota, seperti itu. Iya. Baik, teman-teman, ada lagi? Ini pertanyaan di chat sudah semuanya, insya Allah. Atau ada yang tertinggal ya? Tidak.
semuanya sudah disampaikan dan sudah dijawab oleh Profesor Muklis. Mungkin teman-teman yang ingin diskusi, kita masih ada waktu, Prof. Untuk session ini sudah ini ya, 15.30 ya? Diakhiri sudah dulu? 90. Ya. Baik, kalau memang tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin Prof bisa menyampaikan closing statement dulu lah. Nanti setelah itu baru kita diskusi bebas ya, Prof ya? Siap. Kayaknya sudah mulai pada mengaktifkan kamera lagi, ingin bertanya di hal-hal yang di luar tema hari ini, sepertinya begitu nih. Baik, jadi apa ya? Jadi intinya itu tadi lah, kalau terkait dengan dana kelurahan, yang pastinya keterlibatan dari masyarakat nih yang diprioritaskan. Tapi kembali lagi, identifikasi itu dibutuhkan sejak menyusun perencanaan. Kalau memang secara swakelola tidak dimungkinkan, sangat mungkin dilakukan melalui penyedia. Yang pasti, terkait dengan swakelola, kesuksesan dalam pelaksanaan itu tidak bisa hanya miliknya Pokmas atau miliknya dari pemilik anggaran atau dari kelurahan. Jadi keberhasilan dalam pelaksanaan swakelola, dalam melaksanakan kegiatan, Pokmas melaksanakan kegiatan, itu adalah keberhasilan juga dari pemilik anggaran, yaitu dari kelurahan. Nah, kegagalan dari Pokmas yang berdampak juga nanti akhirnya putus, dibatalkan nih pelaksanaannya, dihentikan, itu juga merupakan kegagalan dari pemilik anggaran, yaitu dari kelurahan. Mungkin itu, Mas, yang saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf jika diskusi ini ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Profesor Muklis yang sudah menyampaikan materi dan berdiskusi banyak mengenai pengelolaan dana kelurahan pada siang menjelang sore hari ini. Dan terima kasih juga pada seluruh rekan-rekan yang juga hadir dalam kegiatan pada hari ini. Kami selaku moderator mohon maaf jika memang dalam penyampaiannya, dalam memimpin diskusinya kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Kegiatan ini akan kami tutup dan selanjutnya nanti kita bisa diskusi bebas mungkin Pak, sampai dengan jam 4 sore mungkin ya Pak Prof. Saya kira itu, saya tutup dulu sesi ini. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.